Dunia dikejutkan ketika kecelakaan Sukhoi Superjet 100 mengakibatkan banyak nyawa melayang. Pada tanggal 5 Mei 2019, penerbangan domestik rutin berubah menjadi mimpi buruk. Penerbangan Aeroflot 1492 yang sedang menggunakan pesawat Sukhoi Superjet 100 harus menghadapi pendaratan darurat yang dahsyat di Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow. Penerbangan itu disambar petir tidak lama setelah pesawatnya lepas landas yang mengakibatkan serangkaian kegagalan sistem dan perebutan kendali yang putus asa di antara para pilotnya. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah sebuah Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia dengan registrasi RA89098. Pesawat itu baru berusia 2 tahun pada saat kecelakaan dengan 2.710 jam terbang. Pesawat buatan Rusia itu digunakan untuk penerbangan regional dan memiliki kapasitas antara 68 dan 103 penumpang. Mari kita ungkap detail mengerikan tentang apa yang salah pada penerbangan 1492 dan akibat dari kecelakaan yang sekali lagi menodai penerbangan Rusia. Kita take off ke kronologi. 5 Mei 2019, Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow. Pada pukul 17.30, Sukhoi Superjet 100 bersiap akan berangkat ke landasan pacu. Hari itu semuanya nampak baik-baik saja di darat. Meskipun ada beberapa awan yang membuat badai menuju ke bandara di ketinggian yang lebih tinggi. Penerbangan 1492 adalah penerbangan domestik antara Sheremetyevo dan Murmansk yang akan memakan waktu penerbangan kurang lebih selama 3 jam. Kapten Denis Yevdokimov, 42 tahun dengan 6.844 total jam terbang dan 1.570 diantaranya berada di Sukhoi Superjet 100. Sang kapten didampingi oleh first officer bernama Maxim Kuznetsov, 36 tahun dengan 773 total jam terbang. Sekitar 615 diantaranya dengan menggunakan pesawat Sukhoi Superjet 100. Saat itu, kedua pilot didampingi oleh 3 pramugari dan 73 penumpang. Total ada 78 orang di dalam penerbangan 1492. Pada pukul 17.55, Superjet 100 mulai meluncur menuju runway 24C untuk lepas landas. First officer berada di kendali, sementara kapten akan menangani komunikasi radio. Lalu pada pukul 18.04, penerbangan 1492 mulai meluncur di landasan. Kemudian pesawat itu mulai mengudara tanpa masalah. Saat itu juga pilot mengatur arah pesawatnya untuk penerbangan menuju ke bandara yang dimaksud. Di saat-saat awal penerbangan, kapten menetapkan tujuan mereka. Rute ini akan mengarahkan penerbangan 1492 langsung ke formasi awan cumulonimbus. Saat itu jam 18.09 sore waktu setempat. Posisi pesawat masih berada di langit Moskow. Hanya 5 menit setelah penerbangan itu lepas landas. Di hadapan kedua pilot terlihat awan besar. Kedua pilot ini memprediksi awan itu berada di ketinggian sekitar 6.000 hingga 29.000 kaki. Dan menurut informasi, kedua pilot ini mengaktifkan autopilot beberapa saat setelah pesawatnya lepas landas. Sukhoi Superjet berada di ketinggian 3.900 ketika itu dan mulai naik ke ketinggian 7.000 kaki. Hal itu telah diinstruksikan oleh petugas menara kontrol. Beberapa saat setelah autopilot aktif, ternyata kedua pilot sepertinya mulai menyadari bahwa beberapa saat setelah itu mereka akan mengalami turbulensi. Nah, seharusnya pilot yang menyadari bahwa pesawatnya akan melewati badai meminta vektor dari ATC untuk menghindari badai tersebut. Tapi pada kenyataannya, saat itu kapten memutuskan bahwa hal itu tidak diperlukan. Atau dengan kata lain, saat itu kapten memutuskan untuk tidak meminta vektor lain kepada ATC. Atau dengan kata lain, saat itu kapten tidak meminta arah yang aman kepada ATC untuk melewati badai. Pendakian pertama pesawat adalah ke ketinggian 7.000 kaki. Setelah itu, mereka akan menghubungi petugas menara kontrol untuk instruksi lebih lanjut. Dan pesawat mulai memasuki awan. Ternyata ketika itu tidak ada hujan, tapi ada badai petir yang sangat signifikan. Kapten lantas memilih ketinggian baru yaitu 9.000 kaki yang sudah diizinkan oleh menara kontrol. Sekali lagi Superjet mulai mendaki. Namun beberapa detik kemudian ketika pesawat itu berada di ketinggian 8.900 kaki, tiba-tiba saja badai semakin intensif.
dan ledakan keras menyebabkan pesawat tersentak dan ternyata saat itu pesawat telah disambar petir. Petir menghantam pesawat dan sistem kelistrikan penerbangan 1492 mulai mati. Autopilot yang semula aktif tiba-tiba saja menjadi tidak aktif. Setelah itu, radio pesawat pun ikut mati. Pilot menunggu beberapa menit untuk melihat apakah sistem kelistrikan dapat pulih dan memungkinkan mereka untuk mengaktifkannya kembali, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, Kapten langsung mengambil alih kontrol penerbangan dari First Officer. Ia mencoba untuk mengendalikan pesawatnya secara manual. Kemudian First Officer saat itu mencoba untuk berkomunikasi dengan menara kontrol dan mencari cara untuk mendarat dengan aman. First Officer mengaktifkan kode 7600 di transponder yang menunjukkan bahwa pesawat itu telah kehilangan komunikasi atau memiliki masalah radio. Saat itu, karena pesawat turun tanpa autopilot, efek badai menjadi lebih terasa dengan angin kencang yang mendorong pesawat dan kode transponder segera dirubah oleh pilot. Semula 7600 diganti ke 7700 yang menandakan kode darurat. Beberapa saat kemudian First Officer mencoba berkomunikasi lagi dan akhirnya berhasil terhubung dengan petugas menara kontrol. Saat itulah petugas menara kontrol memberi kedua pilot ini vektor menuju ke runway 24. Nah maka pilot memutuskan untuk kembali ke bandara asal. Namun Kapten mengatakan, "Kami belum siap. Pesawat kami masih terlalu tinggi. Kami akan membuat sebuah putaran dan mencoba lagi terbang menuju ke runway 24. Kapten melakukan putaran penuh sambil melanjutkan penurunan. Mengingat saat itu ia harus mengurangi bahan bakar untuk membawa pesawat pada bobot pendaratan yang aman. Kapten berjuang untuk mencapai ketinggian yang sesuai. Pada saat itu angin kencang dan sistem otomatis tidak berfungsi. Karena Kapten mencoba melakukan manuver secara mendadak untuk menyelaraskan posisi pesawat dengan landasan pacu, maka pada saat itu sebuah alarm muncul dan terdengar di ruang kokpit. Pada pukul 18:23 sore waktu setempat, pilot akhirnya berhasil menurunkan roda pendaratan pesawat. Tampaknya semua dalam kondisi baik meskipun pada saat itu pesawat telah tersambar petir dan terjadi kegagalan listrik. Ternyata hal itu tidak menghalangi Superjet untuk kembali ke Moskow dalam keadaan utuh dan semua masih terbilang cukup normal. Nah saat itu pesawat berada di jarak sekitar 9 km dari landasan pacu dan terus turun. Para pilot telah menyiapkan segalanya untuk proses pendaratan darurat. Dan pada saat itu bobot dari bahan bakar melebihi berat pendaratan maksimum yang direkomendasikan. Namun para pilot tetap mengikuti semua rekomendasi yang diberikan di buku manualnya hingga pada pukul 18:27 ketika pesawat berjarak hanya 1.100 kaki di atas tanah. Dan hampir 2 menit lagi sebelum pendaratan, masalah baru muncul. Peringatan wind shear menyala. Peringatan ini menunjukkan kepada kru bahwa mereka harus melakukan sebuah putaran dan mencoba lagi pendaratan untuk menghindari approach yang berbahaya. Saat itu juga terjadi crosswind. Namun ternyata Kapten mengabaikan peringatan itu. Padahal peringatan tersebut berbunyi selama 11 detik dan saat itu justru pesawat terus turun. Angin menerpa pesawat, mendorongnya keluar dari jalur glide yang memicu lebih banyak lagi peringatan yang menyala di ruang kokpit. Kapten saat itu meningkatkan throttle dalam upaya yang putus asa untuk melawan angin. Lalu ia berhasil lagi kembali ke jalur glide di saat-saat terakhir. Namun nyatanya pesawat kini terbang terlalu cepat karena pesawat itu mencapai ambang landasan pacu setelah melayang lebih dari 900 meter di atas landasan pacu. Penerbangan 1492 akhirnya touchdown, namun pesawat terpental dan naik sekitar 2 meter. 2 detik kemudian, Superjet itu menghantam lagi landasan dengan kekuatan hampir 6G. Tetapi setelah itu sekali lagi pesawat memantul, bahkan lebih tinggi dari yang pertama. Kapten segera mengaktifkan thrust reverser dengan putus asa untuk menghentikan pesawat di landasan. Tetapi pesawat itu kembali lagi terangkat ke udara. Nah, karena pesawat itu kembali lagi terangkat, reverser menjadi tidak aktif. 3 detik kemudian pesawat menghantam landasan lagi dengan kekuatan 5G yang menyebabkan roda pendaratan depan pesawat itu patah sepenuhnya. Tangki bahan bakar pecah dan api mulai menyala menelan bagian belakang pesawat Superjet itu.
Dari rekaman video yang beredar, terlihat bagaimana pesawat itu touchdown di runway, kemudian pesawat memantul beberapa kali, lalu mulai meluncur di runway dengan bagian belakang yang terbakar hebat. Kepulan asap hitam juga terus membuntuti pesawat yang sedang berada di landasan pacu itu. Ternyata pada saat pesawat mulai terbakar, kru kabin melihat api itu berada di bagian belakang pesawat atau tepatnya di bagian luar kabin. Dan saat itu juga, meskipun pesawat masih meluncur, yang terjadi di kabin penumpang adalah para penumpang mulai panik. Penumpang mulai meraih tas mereka dan merangkak menuju ke pintu keluar. Menurut kesaksian dari kru kabin, beberapa penumpang terdengar berteriak dan beberapa lainnya menelpon keluarganya untuk memberitahu situasi mengerikan yang terjadi di dalam penerbangan 1492. Saat pesawat akhirnya berhenti di antara runway 24L dan 2 taxiway, pemandangan bandara seketika berubah. Orang-orang yang berada di sekitar bandara bukan lagi melihat aktivitas pesawat-pesawat yang hendak lepas landas ataupun mendarat, tapi justru melihat bola api besar yang nampak di landasan. Kru kabin memulai evakuasi 3 detik sebelum kapten memerintahkan. Sementara itu, kabin dengan cepat dipenuhi asap hitam yang tebal. Saat beberapa penumpang merangkak menuju ke pintu keluar setelah 70 detik, rekaman video justru menunjukkan bagaimana para penumpang masih meluncur ke depan slide. Evakuasi berubah menjadi kacau dengan beberapa penumpang bersikeras untuk mengambil bagasi mereka sehingga menunda proses evakuasi. Rekaman demi rekaman menunjukkan detik-detik yang mengerikan yang terjadi pada penerbangan Aeroflot 1492 sejak pesawat itu touchdown hingga bagaimana penumpang dievakuasi. Semuanya diperlihatkan kepada dunia. Bahkan seorang penumpang bernama Dimitri menjadi pusat kontroversi dengan menghalangi orang lain pada saat ia membawa barang bawaannya ketika mencoba menyelamatkan diri. Nah, pada saat itulah seorang pramugari bernama Tatiana Kasatkina muncul sebagai pahlawan. Pada saat itu, ia mempercepat proses evakuasi dengan mencengkram leher beberapa penumpang yang bersikeras mengambil tas mereka dan mendorong para penumpang itu untuk segera keluar dari pesawat. Akhirnya, setelah peristiwa itu terjadi, 41 orang dari 78 orang yang ada di dalam penerbangan 1492 meninggal dunia dalam peristiwa mengerikan itu. Hanya 37 orang yang berhasil keluar dari pesawat. Penumpang terlihat dalam rekaman meninggalkan pesawat sambil membawa barang-barang bawaan mereka yang jelas menghambat proses evakuasi. Rekaman video juga mengkonfirmasi bahwa penumpang meninggalkan pesawat dan menuruni perosotan sambil membawa barang-barang bawaan mereka. Dan tidak diragukan lagi, ini jelas menunda evakuasi dan menyebabkan kematian yang sebenarnya tidak harus terjadi. Diperkirakan bahwa penumpang dan awak di bagian belakang pesawat tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Jelas karena bagian belakang dari pesawat inilah yang pertama kali terbakar. Dan slide dari pintu bagian belakang pesawat jelas tidak akan bisa terbuka karena terblokir dengan api yang telah berkobar dengan sangat besarnya. Apa yang terjadi? Dan bagaimana mungkin sebuah pesawat yang terbang dengan penerbangan yang tampak biasa tiba-tiba saja terjadi masalah besar dan berakhir begitu dramatis? Penyelidikan menetapkan bahwa meskipun pesawat mengalami sambaran petir selama penerbangan yang menyebabkan kerusakan pada antena pesawat, sensor, lampu, jendela, kokpit, dan berbagai sistem kelistrikan, kerusakan ini tidak cukup parah. Semua kesalahan dari bencana ini dilimpahkan kepada sang kapten. Laporan resmi menyatakan bahwa penyebab utama kecelakaan ini adalah manajemen situasi yang buruk oleh pilot yang tidak meminta untuk menghindari area badai. Selain itu, kapten melakukan approach dengan sudut miring lebih dari 40 derajat. Dan kemudian diketahui pesawat menyimpang lebih dari 200 kaki dari ketinggian yang ditentukan dan mengabaikan semua peringatan. Laporan tersebut terus menjelaskan bahwa kapten melakukan approach yang sepenuhnya tidak stabil dengan mengabaikan peringatan wind shear. Kapten Dennis didakwa atas pelanggaran prosedur yang telah mengakibatkan 41 nyawa melayang dan juga divonis atas kehancuran pesawat. Hal ini dimungkinkan oleh data penerbangan dan forensik yang dikumpulkan dan seperti yang tercantum dalam laporan komite. Laporan itu menyatakan bahwa penyelidik dan spesialisasi mempelajari data perekam penerbangan dari pesawat yang jatuh atau mengalami kecelakaan, yang menunjukkan bahwa pesawat merespon tindakan kontrol pilot secara memadai. Informasi ini membantah versi terdakwa atau sang kapten tentang kemungkinan kerusakan pesawat.
Pada bulan Juni tahun 2023, Kapten Dennis dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan denda sebesar 2.500.000 rubel atau sekitar 28.400 US dollar dan melarang sang kapten untuk memegang peran pilot selama minimal 3 tahun. Kapten dianggap melanggar peraturan keselamatan udara yang mengakibatkan kematian 41 orang. Sementara Komite Penerbangan Antar Negara Rusia masih belum menerbitkan laporan akhir dan temuannya mengenai kejadian tersebut. Mereka mencatat penyelidikan masih tertunda karena pembatasan yang pernah diberlakukan oleh pandemi COVID-19. Namun hasil sementara menunjukkan bahwa ketika pesawat itu disambar petir, 6 menit setelah lepas landas, sistem autopilot tampaknya telah terlepas atau tidak aktif. Komite juga mencatat bahwa kendali kapten mendadak dan terlalu keras, bersamaan dengan upaya awal untuk menyesuaikan diri dengan landasan pacu yang kemudian dibatalkan oleh pilot. Karena memang dari beberapa sumber disebutkan bahwa ada upaya untuk go around awalnya. Nah, serangkaian kejadian lain terus berlanjut di mana terjadi hard landing dan pada saat itu pesawat terpental. Pilot juga membawa pesawat terlalu menukik ke bawah hingga menyentuh landasan dengan kuat. Kemudian pesawat itu kembali lagi terpental dan akibatnya hard landing kedua menyebabkan kerusakan yang tidak lagi dapat diperbaiki. Dan karena pesawat terpental, hal itulah yang akhirnya membuat tangki bahan bakar pecah yang mengakibatkan insiden yang akhirnya menyebabkan pesawat akhirnya terbakar. Pada tanggal 6 Mei 2019, Aeroflot mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang selamat dan keluarga korban yang telah meninggal. Penumpang yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit akan menerima 1 juta rubel atau sekitar 15.320 US dollar. Nah, penumpang yang dirawat di rumah sakit akan menerima 2 juta rubel atau sekitar 30.640 US dollar. Dan keluarga korban yang meninggal akan menerima 5 juta rubel atau sekitar 76.600 dolar. Nah, pada saat itu juga berkembang isu, salah satu media bahkan mengungkap bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pilot, di mana pilot gagal menyetel beberapa hal, diantaranya flaps dan juga rem pesawat. Namun Aeroflot saat itu mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa pilot telah melanggar prosedur perusahaan. Aeroflot mengatakan bahwa flaps dikonfigurasi dengan benar untuk mendarat dan bahwa spoiler harus diperpanjang secara manual hanya ketika thrust reverser diaktifkan dan pesawat telah mendarat di landasan. Nah, pihak maskapai juga menyatakan bahwa informasi dari media bukanlah bukti bahwa pilot telah melakukan kesalahan. Sejak saat itu, Aeroflot membatalkan sekitar 50 penerbangan Sukhoi Superjet 100 dalam seminggu setelah kecelakaan tersebut. Dan mengutip beberapa informasi dari sumber-sumber industri, mereka menyatakan bahwa Sukhoi Superjet 100 memiliki kendala pengiriman yang lebih rendah daripada pesawat Airbus dan juga Boeing dalam armada maskapai tersebut. Hal ini secara historis dapat mengaitkan peningkatan pembatalan dengan peningkatan langkah-langkah keselamatan sejak beberapa kecelakaan yang dialami oleh Sukhoi Superjet 100. SSJ 100 mengalami sejumlah kegagalan teknis dalam beberapa minggu setelah kecelakaan yang menarik perhatian media Rusia. Dan first, ada beberapa request yang masuk mengenai kecelakaan ini, tapi kebanyakan request kebetulan tidak menyertakan nomor penerbangan sehingga requestnya baru bisa tayang pada saat ini. Terima kasih untuk kalian yang gak pernah bosan untuk nonton channel Tamara Delv, yang gak pernah bosan untuk request. Dan sekali lagi kita akhirnya menambah pengetahuan mengenai dunia penerbangan, bahwa SSJ 100 pernah juga mengalami kebakaran akibat kesalahan dari pilot sesuai dengan final report atau laporan yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Rusia dan Gabungan. Terima kasih kalian sudah nonton videoku hari ini. Jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.